Halo teman-teman kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Asro Felix Waruu dan Novita Ria Zendato kali ini akan membawakan materi mata kuliah teori ekonomi mikro. Materi yang kami bawakan kali ini adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas diperkenalkan oleh Cobb, C.W. dan Douglas, Ph. 1982, dalam artikelnya A Theory of Production. Artikel ini dimuat dalam majalah American Economic Review 18, halaman 139-165. Sukartawi, 2002, mendefinisikan fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel yang satu disebut dengan variabel dependen yang dijelaskan Y, dan yang lain disebut variabel independen yang menjelaskan X. Cobb-Douglas itu sendiri merupakan bentuk fungsional dari fungsi produksi secara luas digunakan untuk mewakili hubungan output untuk input. Hal ini diusulkan oleh Knut Wicksell, tahun 1851 sampai tahun 1926, dan diuji terhadap bukti statistik oleh Charles Cobb dan Paul Douglas di tahun 1900 sampai tahun 1928. Rumus fungsi produksi, Y sama dengan Al alfa K beta. Keterangan, Y sama dengan total produksi, nilai moneter semua barang yang diproduksi dalam setahun. L sama dengan tenaga kerja input, K sama dengan modal input, A sama dengan produktivitas faktor total. Alfa dan beta adalah elastisitas output dari tenaga kerja dan modal, masing-masing. Nilai-nilai konstan ditentukan oleh teknologi yang tersedia. Bentuk umum fungsi produksi Cobb-Douglas adalah I sama dengan delta, I alpha. Keterangan, I sama dengan output, I sama dengan jenis input yang digunakan dalam proses produksi dan dipertimbangkan untuk dikaji. Delta sama dengan indeks efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output. Nilai-nilai konstan ditentukan oleh teknologi yang tersedia. Output elastisitas mengukur respons output oleh perubahan tingkat baik tenaga kerja atau modal yang digunakan dalam produksi generik variabel. Sebagai contoh, jika alfa sama dengan 0,15, peningkatan 1% tenaga kerja akan mengakibatkan kenaikan sekitar 0,15% pada output. Selanjutnya, jika alfa plus beta sama dengan 1, alfa plus beta sama dengan 1, fungsi produksi memiliki skala hasil konstan, artinya, jika L dan K masing-masing meningkat sebesar 20%, kenaikan Y sebesar 20%, jika alfa plus beta it 1, alfa plus beta it 1. Kembali ke skala yang menurun, dan jika alfa plus beta GT 1, alfa plus beta GT 1. Kembali ke skala yang meningkat. Dengan asumsi persaingan sempurna dan alfa plus beta sama dengan 1, alfa dan beta dapat ditunjukkan untuk menjadi tenaga kerja dan modal pangsa output. Cobb dan Douglas dipengaruhi oleh bukti statistik yang muncul untuk menunjukkan bahwa tenaga kerja dan modal saham dari total output yang konstan dari waktu ke waktu di negara maju. Mereka menjelaskan hal ini dengan statistik fitting kuadrat regresi fungsi produksi mereka. Saat ini sudah ada keraguan mengenai apakah keteguhan dari waktu ke waktu ada. Berdasarkan persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, terdapat 3 situasi yang mungkin dalam tingkat pengembalian terhadap skala. Jika kenaikan yang proporsional dalam semua input sama dengan kenaikan yang proporsional dalam output, elastisitas permintaan sama dengan 1, maka tingkat pengembalian terhadap skala konstan, constant return to scale. Jika kenaikan yang proporsional dalam output kemungkinan lebih besar daripada kenaikan dalam input, elastisitas permintaan lebih dari 1, maka tingkat pengembalian terhadap skala meningkat, increasing return to scale. Jika kenaikan output lebih kecil dari proporsi kenaikan input, elastisitas permintaan kurang dari 1, maka tingkat pengembalian terhadap skala menurut decreasing return to scale. Analisis mengenai pendekatan produksi Cobb-Douglas yaitu sebagai berikut. 1. Analisa efisiensi proses produksi. Efisiensi merupakan penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan jumlah produksi sebesar-besarnya tanpa melupakan kualitas dari produk yang dihasilkan. Efisiensi proses produksi dapat dilihat dari koefisien intercept fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu
Indeks efisiensi sama dengan EA. Keterangan E sama dengan 2,71828. A sama dengan koefisien intercept persamaan regresi. Indeks efisiensi akan didapat dari perhitungan, dengan semakin tinggi indeks efisiensi produksi berarti proses transformasi input menjadi output menjadi semakin efisien. Selain indeks efisiensi, rasio efisiensi juga akan didapat dari perhitungan. Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan kemampuan menghasilkan output dengan memakai input yang tersedia. 2. Return to scale. Berdasarkan persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, terdapat 3 situasi yang mungkin dalam tingkat pengembalian terhadap skala. Browning dan Browning, 1989. Jika kenaikan yang proporsional dalam semua input sama dengan kenaikan yang proporsional dalam output, epsilon P sama dengan 1, maka tingkat pengembalian terhadap skala konstan, constant return to scale. Jika kenaikan yang proporsional dalam output kemungkinan lebih besar daripada kenaikan dalam input, epsilon P lebih besar dari 1, maka tingkat pengembalian terhadap skala meningkat, increasing return to scale. Jika kenaikan output lebih kecil dari proporsi kenaikan input, epsilon P kurang dari 1, maka tingkat pengembalian terhadap skala menurun, decreasing return to scale. 3. Elastisitas produksi parsial. Elastisitas produksi parsial berkenaan dengan input tertentu merupakan ukuran perubahan proporsional pada inputnya ketika input lainnya konstan. Sebelum elastisitas produksi parsial dapat dihitung, terlebih dahulu dicari nilai total physical product, average physical product, dan marginal physical product yang dirumuskan. Total physical product (TPP) dianggap sebagai hubungan teknis antara satu variabel faktor produksi, input, dan output dapat ditunjukkan oleh suatu fungsi produksi yang secara matematis dapat ditulis. Sudarman, 1989. Average physical product (F) dari suatu fungsi produksi adalah total produksi dibagi dengan jumlah faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. F adalah perbandingan output faktor produksi untuk setiap tingkat output dan faktor produksi yang bersangkutan. Sudarman, 1989. Persamaan untuk mencari nilai F adalah sebagai berikut. Marginal Physical Productivity, MPP, dari suatu faktor produksi adalah bertambahnya total produksi yang disebabkan oleh bertambahnya satu unit faktor produksi variabel ke dalam proses produksi di mana faktor produksi yang lain tetap tidak berubah jumlahnya. Sudarman, 1989. Persamaannya adalah, elastisitas produksi parsial berkenaan dengan input tertentu merupakan ukuran perubahan proporsional outputnya disebabkan oleh perubahan proporsional pada inputnya ketika input-input yang lain konstan. Sudarman, 1989. Diketahui, PK sama dengan $8, P sama dengan $1, Q sama dengan 4K setengah L seperempat, C sama dengan $48. Ditanya, A. Jumlah input K dan L pada biaya terendah. B. Jumlah output least cost combination. C. Persentase perubahan output K 8%. D. Persentase perubahan output L 10%. E. Persentase perubahan output K L 10%. F. Skala produksi. G. Perbandingan tingkat penggunaan input K dan L. Pembahasannya yaitu sebagai berikut. Jumlah input K dan L. Q sama dengan 4K setengah L seperempat. MPX sama dengan K sama dengan 4 setengah K setengah L seperempat. Sama dengan 2K minus setengah L seperempat. MPL sama dengan QL. Sama dengan 4K setengah, seperempat L 3/4. Sama dengan K setengah L seperempat. 2K minus setengah L 3/4 sama dengan 8K setengah L 3/4. 2. K minus setengah L 3/4 sama dengan 4K setengah L 3/4. L sama dengan 4K. C sama dengan PKK plus PLL. 48 sama dengan 8K plus L. 48 sama dengan 8K plus 4K. 48 sama dengan 12K. K sama dengan 4. L sama dengan 4K sama dengan 4. 4 sama dengan 16. Maka, jumlah input K dan L yang digunakan adalah sebesar 4 unit dan 16 unit. Q sama dengan 4, 4, 1, 2, 1, 6, 1, 4. Sama dengan 4, 2, 2, sama dengan 16. Maka, jumlah output yang dihasilkan pada kondisi least cost combination adalah sebesar 16 unit. Persentase perubahan output K 8%.
Besarnya koefisien elastisitas input K adalah setengah, artinya jika input K ditambah 1% sedangkan input lain dan teknologi yang digunakan tidak berubah, maka output akan meningkat sebanyak 0,5%, maka jika input modal K ditambah 8% sedangkan input L dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah, persentase perubahan jumlah output akan meningkat sebanyak 4%. Persentase perubahan output L 10%. Besarnya koefisien elastisitas input L adalah 1/4, artinya jika input L ditambah 1% sedangkan input lain dan teknologi yang digunakan tidak berubah maka output meningkat sebanyak 1/4%, maka jika input modal K ditambah 10% sedangkan input K dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah, jumlah output akan meningkat sebanyak 2,5%. Kelemahan dan persyaratan yang harus dipenuhi pada fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi Cobb-Douglas ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain spesifikasi variabel yang keliru. Hal ini menyebabkan nilai elastisitas produksi yang diperoleh negatif atau nilainya terlalu besar atau kecil. Spesifikasi ini akan menimbulkan terjadinya multikolinearitas pada variabel bebas. Kesalahan pengukuran variabel, hal ini terjadi bila data kurang valid sehingga menyebabkan besaran elastisitas produksi yang terlalu besar atau kecil. Bias terhadap variabel manajemen. Faktor manajemen merupakan faktor penting untuk meningkatkan produksi karena berhubungan langsung dengan variabel terikat seperti manajemen penggunaan faktor produksi yang akan mendorong besaran elastisitas teknik dari fungsi produksi ke arah atas. Manajemen ini berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam pengalokasian variabel input dan kadang sulit diukur dalam pendugaan fungsi Cobb-Douglas. Multikolinearitas dalam fungsi ini sulit dihindarkan meskipun telah diusahakan agar besaran korelasi antara variabel independen tidak terlalu tinggi seperti memperbaiki spesifikasi variabel yang dipakai. Bentuk umum dari fungsi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut. Q sama dengan delta L pangkat alfa M pangkat beta. Bentuk transformasi, len kin sama dengan konstanta plus L len plus M len men. Bentuk asli, kin sama dengan E pangkat konstanta len pangkat L men pangkat M. Keterangan, Q sama dengan output, L sama dengan input jam kerja efektif, tenaga kerja, M sama dengan input jam kerja mesin efektif. Delta sama dengan koefisien intercept indeks efisiensi. Alpha sama dengan elastisitas output dari input L. Beta sama dengan elastisitas output dari input M. Karena penyelesaian fungsi Cobb-Douglas harus diubah bentuk fungsinya menjadi fungsi linier, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menggunakan persamaan tersebut yaitu sebagai berikut ini. 1. Tidak ada nilai pengamatan yang bernilai 0 sebab logaritma dari 0 adalah suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui. 2. Dalam fungsi produksi, perlu asumsi bahwa tidak ada perbedaan teknologi dalam setiap pengamatan. Ini artinya kalau fungsi produksi yang dipakai dalam pengamatan memerlukan lebih dari satu model, maka perbedaan tersebut terletak pada intercept dan bukan pada kemiringan, slope, model tersebut. 3. Tiap variabel X adalah perfect competition. 4. Perbedaan lokasi seperti iklim adalah tercakup pada faktor kesalahan U, disturbance term. Demikianlah materi singkat tentang fungsi produksi Cobb-Douglas yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita yang menontonnya dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.